Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di 1-2 harian menjadi murid. Nah, kalau kita kemarin baru aja bahas kejadian 29 dari ayat 1 sampai 30, hari ini kita akan masuk ke ayat 31 sampai 35-nya nih teman-teman. Hari ini kita akan bahas tentang anak-anak Yakub. Nah, seperti biasa, aku akan bacain dulu bacaan firman Tuhan kita untuk hari ini ya teman-teman. Kejadian 29 ayat 31 sampai 35. Anak-anak Yakub. Ketika Tuhan melihat bahwa Lea tidak dicintai, dibukannyalah kandungannya, tetapi Rahel mandul. Lea mengandung lalu melahirkan seorang anak laki-laki dan menamainya Ruben. Sebab katanya, sungguhnya Tuhan telah memperhatikan kesengsaraanku, sekarang tentulah aku akan dicintai oleh suamiku. Mengandung pulalah ia, lalu melahirkan seorang anak laki-laki, maka ia berkata, sesungguhnya Tuhan telah mendengar bahwa aku tidak dicintai, lalu diberikannya pula anak ini kepadaku. Maka ia menamai anak itu Simeon. Mengandung pulalah ia, lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Maka ia berkata, sekali ini suamiku akan lebih erat kepadaku, karena aku telah melahirkan 3 anak laki-laki baginya. Itulah sebabnya ia menamai anak itu Lewi. Mengandung pulalah ia, lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Maka ia berkata, sekali ini aku akan bersyukur kepada Tuhan. Itulah sebabnya ia menamai anak itu Yehuda. Sudah itu ia tidak melahirkan lagi. Ya segitu aja teman-teman bacaan firman Tuhan kita untuk hari ini. Dan sekarang kita langsung masuk ke satunya ya. Oke guys, jadi di 31, Lea, istri yang pertamanya hasil dikibuli mertuanya, merasa banget kalau suaminya gak cinta. Sedih ya guys. Dan dia merasa Tuhan melihat hal itu. Lea akhirnya mengandung dan peristiwa itu dimaknai sebagai Tuhan yang melihat dia dan memperhatikan dia. Tetapi Rahel mandul guys, seperti Sarah dan Ribka. Nah, Lea mengandung lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Dia menamai anak itu Ruben, yang secara harfiah arti nama Ruben adalah, lihatlah anak ini. Sebuah ekspresi kejutan gembira karena belas kasih ilahi. Nah, Lea berkata, tentunya Tuhan telah melihat penderitaan saya. Sekali lagi guys, dalam konteks kehidupan Abraham yang Allah janjikan, tanda perjanjian dan keturunan akan banyak. Maka saat Lea memiliki keturunan dari Yakub itu, kayak tanda bahwa Tuhan menyertai dia. Ia telah menjadi objek kasih ilahi. Ia diberkati. Nah, dengan hadirnya anak yang menjadi simbol kasih ilahi itu, Lea berharap ia mendapat kasih dari suaminya. Dia sepede itu, anak akan mewujudkan pertobatan kasih sayang suaminya. Nah, karena itu dia menganggap kehadiran Ruben sebagai tanda bukti belas kasih ilahi. Nah, lalu di 33, Lea mengandung lagi dan melahirkan anak laki-laki lagi dan berkata, Tuhan mendengar bahwa aku dibenci. So guys, rupanya kelahiran Ruben itu tidak menjawab harapan Lea, yaitu meningkatkan cinta Yakub. Nah, karena itu Lea memaknai kehamilan putra kedua sebagai bukti belas kasih ilahi. Iman dan kesalahan Lea menunjukkan kasihnya pada Tuhan, di saat yang sama ia juga menunjukkan kasih sayang untuk Yakub. Nah, ia menamai anak keduanya Simeon, artinya karena Tuhan telah mendengar bahwa dia dibenci. Nah, lalu di 34 Lea mengandung lagi dan melahirkan anak laki-laki. Ia memberi nama anaknya Lewi, artinya bergabung. Nah, diharapkan kehadiran putra ketiga itu dapat membuat Yakub bergabung atau menyatu hatinya dengan Lea. Nah, di 35 Lea mengandung lagi dan melahirkan seorang anak laki-laki lagi, dan Lea memberi nama anaknya Yehuda. Dia berkata, sekarang aku memuji Tuhan. Karakter Lea di sini benar-benar mencerminkan kesadaran akan kehadiran Tuhan, saleh dan mensyukuri pemberian Tuhan. Mungkin di sini Yakub sudah mulai berubah guys. Nah, Yehuda itu artinya pujian. Dia memuji Tuhan akan kesuburan rahim yang telah dianugerahkan dan memaknainya sebagai kesetiaan Yahweh Allah perjanjian kepadanya. So sweet ya guys. Ya jadi segitu aja teman-teman firman Tuhan kita untuk hari ini. Sekarang seperti biasa aku mau kalian buat merefleksikan ya guys. Jadi hari ini kita belajar dari kesalehan Lea pada Tuhan yang dimaknainya sebagai kesetiaan Allah Yahweh kepadanya. Nah, hal ini memampukan Lea untuk setia mencintai suaminya. Keren banget sih guys. Nah, lalu apa yang bisa kita terapkan hari ini nih guys? Yang bisa kita terapkan adalah memaknai peristiwa kehidupan kita dari sudut pandang Tuhan. Yuk bisa yuk teman-teman. Nah, lalu pertanyaan reflektif untuk hari ini ada 2 nih guys. Yang pertama, apa yang kamu pelajari tentang Allah hari ini? Lalu yang kedua, apa yang kamu pelajari dari Lea dalam memaknai peristiwa kehidupannya? Seperti biasa, teman-teman boleh jawab sendiri, atau kalau mau komen di bawah, jawaban kalian juga boleh banget ya guys. Ya jadi segitu aja satu di kita untuk hari ini. Sekarang aku mau pimpin kalian dalam doa penutup ya. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, tolong aku menyadari kehadiran-Mu dalam hidupku. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Tetap semangat guys, Tuhan Yesus beserta kita. Thank you for watching and see you in the next video. Bye-bye.